Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama tentang soal-soal seperti ini. Nah, ada sebuah segitiga seperti ini, ya kan? Nah, di sini disuruh mencari nilai A ini. Kalau kita menggunakan sistem aturan sinus, ini kan tidak ada sisi atau sudut yang berhadapan yang diketahui, ya ta? Maka ini tidak bisa menggunakan aturan sinus, ya kan? Tapi kalau menggunakan Pitagoras juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini segitiga sembarang. Nah, cara ngerjakannya soal seperti ini yaitu tentang menggunakan aturan kosinus. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aturan kosinus. Jadi persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama dan praktek bersama-sama di sini, ya. Nah, langsung aja ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, saya jelaskan dulu tentang konsep aturan kosinus. Nah, konsep aturan kosinus itu jika bisa digunakan rumus aturan kosinus itu kalau menggunakan yang diketahui sisi sudut sisi, ya. Aturan kosinus digunakan pada segitiga sembarang jika diketahui sisi sudut sisi. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau ada dua sisi yang mengapit satu sudut itu pasti bisa menggunakan aturan kosinus. Intinya dua sisi satu sudut dan harus berimpit, sudutnya diimpit. Misalkan B sama sisi A ini, ya. Terus sudutnya adalah Y yang diketahui, maka bisa menggunakan aturan kosinus, ya. Kalau lagi misalkan diketahui sudut Z, terus yang diketahui lagi sisi A sama sisi C, nah berarti bisa menggunakan aturan kosinus. Tapi kalau diketahui sisi A sama C, terus sudutnya adalah X, maka tidak bisa menggunakan aturan kosinus, tapi bisa menggunakan aturan sinus karena ada yang berhadapan. Kan kemarin temanya aturan sinus itu harus ada yang diketahui sisi dan sudut yang berhadapan. Tapi kalau yang tidak berhadapan, kayak tadi yang diapit tadi, menggunakan aturan kosinus, ya. Nah, terus yang kedua yaitu jika diketahui sisi. Itu maksudnya kalau diketahui tiga sisi-sisinya, terus disuruh mencari sudutnya salah satu, itu bisa menggunakan aturan kosinus, ya. Dari sini ada kan? Intinya yang diketahui pakai sisi sudut sisi, sudutnya diapit oleh sisi, ya, itu bisa menggunakan aturan kosinus. Yang kedua, sisi yang tiga-tiganya itu diketahui, maka bisa menggunakan aturan kosinus. Dari sini kan, kalau nggak ada kita lanjut untuk rumusnya. Nah, rumus aturan kosinus kalau kita sketsa gambarnya seperti ini, kalau kita cari A atau sisi A yang di sini, itu rumusnya adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A. Maksudnya itu gini, pena-penaan kalau kita lihat tempatnya. Kalau yang dicari yang di sini, maka rumusnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cosnya yang diapit. Itu, ya. Kalau kita cari B-nya, berarti otomatis yaitu sisi yang ini dikuadratkan lalu dijumlahkan, yaitu A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. B-nya ini manut di sini, kalau diketahui yang dicari B maka di sini juga cos B. Kalau yang dicari A ya ini, maka cos A. Terus yang di sini itu selalu selain A, berarti B sama C. Nah, kalau yang dicari C, nah berarti otomatis A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB kali cos C. Nah, ini. Dari sini dulu ada yang tanyakan tentang rumus aturan kosinus. Sudah bisa? Kalau sudah bisa, kita lanjut untuk pembahasan contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu mencari panjang sisinya. Nah, di sini diketahui, ini contohnya ya, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B itu sama dengan 6. Sudut A itu 60 dan C itu 8 cm. Tentukan panjang sisi A-nya. Nah, cara ngerjakannya yaitu kita buat sketsanya dulu, gambarnya. A, B, C. Ini gambarnya terserah, ya. Tapi saya buat seperti ini aja. Nah, di sini B-nya adalah 6, maka saya tulis di sini 6, ya toh. Terus sudut A-nya adalah 60, terus sisi C-nya adalah 8. Yang kita cari adalah sisi A. Ini depannya, ya. Nah, cara mengerjakannya yaitu pakai rumus
aturan kosinus ya toh. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Atau penak-penakan berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat terus ditambah 2 kali ini terus dikali cosnya ini kan yang diapit. Ini berarti gak pengaruh sama sekali. A kuadrat sama dengan 6 kuadrat karena B nya adalah 6 ditambah 8 kuadrat karena C nya adalah 8 dikurangi 2 kali 6 kali 8 kali cos 60 karena cosnya di sini sudutnya adalah 60 ya kan. Nah, kita kuadratkan yang di sini. Hasilnya yaitu A kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 dari 8 kuadrat ya toh, dikurangi 96 dari 2 kali 6 kali 8. Itu hasilnya 96. Dikali setengah dari mana? Dari nilai cosnya 60. Ya, cosnya 60 itu setengah. Kalau nggak percaya sama cari tabel trigonometri, nanti ketemunya cosnya 60 adalah setengah ya kan. Terus kita jumlahkan dulu. Ingat ya, ini tidak boleh dikurangi, harus dikali dulu ya. Kenapa? Karena pengurangan sama perkalian didulukan yang perkalian. Ini kalau kita coretkan bisa saya coret. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 96 itu separuhnya adalah 48 ya toh. Berarti bisa 100 di sini, yaitu 100 dari mana? Dari 36 tambah 64 ya toh. Terus dikurangi 48 dari tadi yang saya coret tadi ya kan. Nah, 100 kurangi 48 yaitu 52. Nah, ini bukan panjangnya A, tapi masih A kuadrat. Yang kita carikan A biasa, maka saya tulis A sama dengan akarnya 52. Akar 52 berapa? Nah, bisa kita cari atau kita sederhanakan. 52 itu kalau apa namanya, sampean bisa pemfaktoran di dalam akar itu bisa boleh. Tapi saya pakai pohon faktor ya. 52 itu kalau saya pecah 2, jadi di sini adalah 26 ya toh. Terus saya pecah lagi 2, di sini adalah 13. Nah, cara melihat akar hasilnya itu berapa, itu menyederhanakan itu gimana? Nah, bisa melihat angka yang berpasangan kembar yang mana? Yang ini kan? Nah, ini saya tulis angka utuh 2. Terus yang tidak ada pasangannya yang kembar, maka saya tulis di dalam akar 13. Maka bisa saya tulis A sama dengan 2 akar 13. Dari sini ada yang tanya kan? Bisa? Kalau bisa kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua yaitu mencari salah satu sudut. Nah, tadi kan mencari salah satu sisi, sekarang mencari salah satu sudut. Nah, di sini soalnya yaitu dalam segitiga KLM diketahui panjangnya K itu sama dengan 3, L-nya sama dengan 5, dan panjang sisi M-nya adalah 7 cm. Tentukan besar sudut M-nya yang terkecil. Nah, kalau saya buat gambar seperti ini ya toh. Nah, ini sebenarnya segitiganya saya nggak tahu seperti apa, tapi saya buat seperti ini aja. Nah, di sini K-nya adalah 3, berarti di sini 3. Terus L-nya adalah 5, di sini 5 kan depannya L. Nah, terus M-nya adalah 7, di sini depannya 7 ya kan. Nah, tentukan sudut M-nya. Nah, ini menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena yang diketahui 3 sisinya. Tadi kan kalau diketahui sisi, sudut sisi itu bisa menggunakan aturan sinus. Yang kedua, kalau diketahui sisi sama sisi sama sisi, sisinya ada 3, itu bisa menggunakan aturan sinus. Berarti ini bisa menggunakan aturan sinus. Nah, rumusnya kan ini. Kenapa kok saya ambil M? Ya karena yang kita cari sudutnya M, maka harus hubungannya sama M, gitu aja. M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi 2 kali K kali L kali cos M. Yang kita cari cos M-nya ini, ya toh. M-nya sudah ketemu berapa di sini? 7. Jadi saya tulis di sini 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dari K-nya ini ditambah 5 kuadrat dari ini, ya kan? Dikurangi 2 kali 3 kali 5, ya toh, dikali cos M. Nah, kita kuadratkan yang ini, lalu kita kalikan yang ini. Jadi di sini adalah 49 sama dengan 9 dari 3 kuadrat ditambah 25 dari 5 kuadrat dikurangi 30 dari 2 kali 3 kan 6. 6 kali 5 adalah 30 ya kan. Terus dikali cos M. Nah, 9 tambah 25 itu adalah 34 ya kan. Nah, 34 nya saya pindah ke sini, jadinya 49 dikurangi 34 sama dengan min 30 kali cos M ya kan. 49 kurangi 34 berapa? Nah, yaitu adalah 15 dibagi min 30 sama dengan cos M. Kalau saya bagi, coret
ya. Jadi nilainya adalah min 1/2. Saya bagi 15 1, saya bagi 15 jadinya 2, jadinya min 1/2. Nah, karena kita itu yang mencarinya adalah besar sudut M, maka kita cari nilai M-nya itu berapa? Cos yang nilainya min setengah, nilainya min setengah ya, itu kan ada 2, yaitu 120 sama 240, ya kan? Nah, jadi otomatis karena ini yang terkecil, maka nilainya adalah 120. Nah, ini. Dari sini nanti kan. Kalau nanti yang disuruh mencari besar sudut M terbesar, ya maka yang terbesar. Tapi karena tadi ada 2 jawaban, 120 sama 240, jadi yang terkecil adalah 120. Nah, dari sini ada yang kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu soal HOTS atau soal cerita. Nah, di sini saya berikan soal cerita, yaitu saya bacakan ya. 2 orang berjalan dari titik yang sama. Orang pertama berjalan ke arah utara sejauh 4 km. Sedangkan orang yang kedua berjalan ke arah timur laut, membentuk sudut 60 derajat dari jalur orang pertama sejauh 6 km. Berapakah jarak antara kedua orang tersebut setelah selesai berjalan? Nah, ini kalau kita buat sketsa atau buat gambar itu seperti ini. Nah, ini saya buatkan gambar yang sedikit bagus ya, daripada nanti saya gambar ngawur. Nah, di sini itu titik awalnya, ya kan? Terus si orang nomor 1 itu ke sana, ya, berjalan ke arah utara atau ke atas, ya kan? Di sini 4 km. Terus sedangkan orang yang kedua itu berjalan ke arah timur laut, yaitu membentuk 60 derajat. Itu sepanjang 6 km. Berapakah jarak antara kedua orang tersebut? Berarti yang kita cari ini, jarak ini. Nah, yang dicarikan sisi sini, terus dihapus sudut, ya ta? Berarti otomatis bisa menggunakan aturan kosinus, ya. Jadi saya tulis di sini yaitu A kuadrat, itu kita anggap A di sini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti ini anggap B, ini anggap C, gitu aja nggak apa-apa. Atau dibalik nggak apa-apa, sama saja ya. Dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ini ditambah 6 kuadrat yang ini, terus dikurangi 2 kali 4 kali 6 dikali cosnya 60 dari ini, ya toh. 4 kuadrat hasilnya adalah 16, 6 kuadrat hasilnya adalah 36. 2 kali 4 kan 8, 8 kali 6 48, dikali cosnya 60 adalah setengah. Ini kan kita coret bisa, ya toh. Nah, jadinya 24 ya. Jadi saya tulis di sini 52 dari 16 tambah 36 dikurangi 24, ya toh. Terus 52 kurangi 24 adalah 28. Nah, karena kita cari panjangnya A saja, maka bisa saya tulis A sama dengan akar 28. Kalau kita sederhanakan pakai pound faktor, biar kita tahu hasilnya berapa. 2 dipecah jadinya 14, ya toh. 2 lagi dipecah jadinya 7, ya kan? Nah, yang kembar kan ini, maka saya tulis 2, ya toh. Terus ini kan enggak kembar, maka saya tulis di dalam akar 7. Jadi sama dengan 2 akar 7. Gimana? Sudah mulai bisa tentang aturan kosinus? Intinya harus tahu apa aturannya kosinus, yaitu harus diketahui sisi, sudut, sisi, dan sudutnya harus diapit dengan 2 sisi tersebut, atau diketahuinya tiga-tiganya sisi, jadi bisa menggunakan aturan kosinus. Tapi kalau selain itu kayaknya belum bisa menggunakan aturan kosinus, tapi bisa menggunakan aturan sinus, ya. Nah, di soal yang ketiga kayaknya ini kesulitannya di sketsanya ya, di konsepnya menggambar. Kalau sampai memahami soalnya, ceritanya itu insya Allah bisa mengerjakan. Nah, dari sini kan tidak ada. Intinya tadi harus paham apa aturan kosinus, ya. Kita lanjut yaitu soal latihan. Nah, karena Saman sudah bisa tentang aturan kosinus, nah di sini saya kasih latihan soal. Di sini dalam segitiga KLM diketahui panjang sisi K itu sama dengan 4 cm.
L-nya itu sama dengan 5 dan panjangnya sisi M adalah 6 cm. Tentukan nilai dari cos K. Nah, ini adalah latihan soal untuk kalian. Nanti saya mengerjakan. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Jawabannya berapa? Ini bukan disuruh mencari sudut, tapi disuruh mencari nilai cos K-nya. Berarti tidak usah memikirkan apakah ini ada sudutnya atau tidak usah. Langsung aja nilai cos K-nya saja. Nah, dari sini tadi kan, kalau tidak ada selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian dari video saya ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like video ini lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang ya. Tapi kalau saman ingin saya bahas video yang lain atau materi yang lain, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.